Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Jimmy di sini ya. Apa kabar semuanya teman-temanku? Selamat datang di channelku ya. Buat teman-teman yang baru mampir di channelku, jangan lupa subscribe, like, komen ya. Berikan saya masukan apapun itu teman-teman agar saya bisa merubahnya ke depan, oke? Teman-teman, di sini bacaan kita umum ya, general ya. Energinya vice versa ya, terbolak-balik dan juga tidak bisa resonate untuk semuanya nih teman-teman. Jadi buat teman-temanku yang nggak resonate, teman-temanku bisa ambil hal positif dari bacaan kita ini. Atau teman-temanku jadikan hiburan juga nggak apa-apa, oke? Ya, kita shuffle dulu kartunya teman-teman ya. Di sini juga ingin saya sampaikan buat teman-temanku semua bahwa terima kasih teman-teman yang udah nonton videoku, yang sudah subscriber di channelku ya. Berkat teman-temanku semua, subscriber kita sudah 7.000 lebih. Mudah-mudahan bisa bertambah ya. Dan makin bertambah lagi, oke? Ya, kita shuffle dulu kartunya teman-teman ya. Di sini juga ingin saya ingatkan sekali lagi, bacaan kita umum ya. General reading, energinya vice versa ya, terbolak-balik teman-temanku ya. Dan juga tidak bisa resonate untuk semuanya nih teman-teman ya. Jadi buat teman-temanku yang nggak resonate, teman-temanku bisa ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini. Atau teman-temanku jadikan hiburan juga nggak apa-apa, oke? Ya. Kita tebar dulu kartunya ya teman-teman, oke? Ya. Oke. Oke. Kita buka 7 dulu, nanti baru kita tambah ya. Udah? Ya. Tema kita kali ini, pagi ini kita akan coba membahas pembalasan untuk si dia, oke? Ya, kita mulai dengan kartu yang pertama, oke? Di sini teman-teman ya, kita bikin judul pembalasan ya untuk si dia, oke? Apa yang dia dapat gitu ya. Baik teman-teman, kita akan lihat dulu ya. Yang pertama di sini pembalasan untuk si dia adalah gambaran Ten of Cup. Oke. Ten of Cup ini adalah sebuah cangkir, perasaan. Cup ini perasaan teman-teman ya. Dan di sini ada 10 cangkir ya, yang mana ditumpahkan langsung ke dia. Saat ini dia, kalau saya lihat ya, sedang banyak terbebani ya oleh masalah atau terbebani oleh perasaan yang sangat dalam ya. Ini bisa perasaan bersalah ya. Ini bisa perasaan tidak enak atau perasaan apa ya? Sakit hati, bisa. Ya. Terkadang teman-teman ya, jangan kita sangka orang yang menyakiti kita itu nggak mikir ya. Kadang pembalasan yang paling berat untuk orang yang menyakiti kita, dia dihantui rasa bersalah teman-teman. Itu berat banget. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya mungkin kita udah move on, mungkin kita apa ya, mungkin kita masih ingat nggak separah itu, tapi ya, tapi dianya nggak move on ya, kepikiran terus ya. Berat loh teman-teman rasa bersalah ini ya. Kalau orang yang punya rasa bersalah, aduh, jangan main-main deh. Jadi dia saat ini terbebani oleh rasa bersalahnya dia. Dia kepikiran terus. Sampai dia nggak enak makan. Dia kerjanya nggak fokus. Dia mau ke sana ke sini nggak nyaman, takut jumpa kamu gitu. Dia ke sini takut jumpa keluarga kamu. Pokoknya dia serba salah, ya. Jadinya dia mengurung diri aja. Hah? Dihantui rasa bersalah yang rasanya tidak kunjung hilang. Ini berat banget nih teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman ya, karena dia dihantui rasa bersalah ya, karena dia malas bergerak ke sana, dia malas begini, akhirnya ada keseimbangan dia yang hilang. Temperance-nya terganggu, keseimbangan dia. Kalau kita nggak kerja tentu nggak ada uang ya kan. Kalaupun kita kerja, tetap kerja nih, tapi kinerjanya buruk ya, dia bisa dipecat ya. Jadi itu jangan dibilang alah mas, masa balasnya cuma rasa bersalah. Jangan salah teman-teman ya. Rasa bersalah inilah yang paling berat pembalasannya ya. Mungkin kita udah sampai mana ya, udah nikah lagi atau udah pergi kemana gitu, dia masih di situ-situ aja, masih stay di situ. Itulah beratnya rasa bersalah ya. Jadi saat ini selain rasa bersalah yang menghantui dia,
dia kerjanya nggak fokus, dianya nggak bisa ngapa-ngapain, ini juga keseimbangannya terganggu. Si dia jadi nggak enak apa-apa gitu loh, ya. Dia jadinya kerjanya terganggu. Mungkin dia bisa dipecat, atau mungkin kinerjanya buruk, ya. Jadi udah nggak fokus. Kita kalau kerja di perusahaan, kita butuh fokus yang sangat tinggi. Oke. Jadi teman-teman, dia ini itu tadi dihantui oleh rasa bersalah tadi, jadi mengganggu aktivitas dia, ya. Ini. Berikutnya juga ada Ten of Swords. Selain rasa bersalah, dia merasa kayak dia merasa tertusuk, seperti tertusuk 10 pedang. Itulah tadi beban, ya. Perasaan bersalah tadi, ya. Bebannya itu selain rasa bersalah, dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ini tadi. Jadinya dia kayak sakit hati, ya. Rasanya kayak nggak enak, mau makan nggak enak, mau minum nggak nyaman, ya. Intinya dia terpuruk sekali, ya. Compang-camping. Nah, sebenarnya teman-teman, mungkin dari kita udah is okay aja gitu kan. Ya udah, kita udah apa ya, udah lanjutlah jalan aja gitu ya. Karena bagaimanapun kehidupan berjalan. Buat si dia terus kepikiran. Saat dia menyakiti kamu, saat dia menipu kamu, dia kebayang terus. Saat tidur dia nggak pernah nyaman, oke? Tidur kebangun, aduh keingat lagi. Tidur mimpi buruk, keingat lagi, ya. Itulah makanya teman-teman, kalau kita nggak siap berbuat kejahatan, jangan berbuat, oke? Jadi gini, terhantui, ini dia, ya. Ayo. Tapi emang dasarnya orangnya ini emang bobrok atau apa ya? Dasarnya ini orangnya ini memang penipu. Walaupun dia kayak gini, dia masih nipu orang. Ada triki-triki, Seven of Swords. Itu kenapa dia belum dikasih Tuhan jalan untuk ketenangan. Karena masih, ya, masih cari korban gitu loh. Walaupun dia kayak mungkin nggak tidur, nggak apa, dia masih mencari korban. Masih ada Seven of Swords. Masih juga nipu orang. Masih juga apa ya, membohongi perasaan orang gitu loh, ya. Jadi bagaimana? Nanti dia mungkin komplain sendiri. Tuhan kok nggak adil sih untuk aku, nggak pernah bahagia aku gitu. Ditanya dulu, kamu nggak bahagia karena apa? Karena membohongi orang terus, karena mencari apa, karma-karma buruk terus. Gimana mau bahagia? Ya, dia sendiri yang membuat ketakutan itu yang datang, ya. Dia sendiri yang membuat takut sendiri, oke? Jadi kalau kita lihat sekali lagi, pembalasan si dia ini berat banget. Nah, tapi sayangnya, ini sayang banget ya teman-teman ya. Mungkin kita mulai kasihan, tapi jangan dikasihani deh. Saat kita mulai kasihan, ternyata dia mulai masih mencari korban. Ternyata dia masih melakukan. Ini kadang kita nggak bisa kasihan sama orang. Contoh, teman kita mencuri uang kita. Kita udah marah nih. Tapi lama-lama kan, yang namanya manusia kan pasti memaafkan. Nggak taunya dia masih sering melakukan untuk dengan orang lain, mencuri orang lain, ya kan? Jadinya kita apa? Marah. Jadinya kita apa? Ya, dasar emang dianya aja yang nggak jelas. Dasar memang dianya aja yang bobrok gitu, ya kan? Jadi ini teman-teman, kalau apa? Kalau yang karena dia pernah menipu kamu, dia akan menipu orang, dia akan menyakiti hati kamu, dia akan menyakiti hati orang. Kalau dia yang selingkuh, dia masih selingkuh lagi, walaupun dia masih dihantui rasa bersalahnya. Jadi dia nggak berubah. Inilah yang disayangkan, karena nggak berubah ini. Nah, berikutnya ada gambaran Six of Wands. Si dia juga di sini gambarannya lagi menunggu, ya. Menunggu apa, Bang? Dia masih menunggu. Maksudnya menunggu di sini, menunggu kesempatan, ya. Digandeng sama Seven of Swords. Ya, selain udah ada korban, dia nyari lagi. Tunggu, sabar ya. Walaupun perasaan hatinya nggak enak, walau terkadang dia mimpi buruk, tetap juga dilakukan. Terus dia komplain sendiri.
kenapa sih hidup aku kayak gini, kenapa sih gitu. Pertanyaannya itu sebenarnya dia sendiri yang membuat seperti ini. Oke. Ya. Sayangnya dianya ini nggak berubah, masih cari yang lain, masih cari mangsa, ya. Oke. Mungkin kamu sadar, mungkin sebelum kamu korban sama dia, mungkin kamu sering melihat dia sering mimpi buruk, ya. Karena sering dia bersalah, mungkin dia juga ada sebelum kamu pun sudah ada orang lain yang dia tipu gitu loh. Oke. Jadi emang dasarnya kalau dia belum mau berubah, ya gini-gini terus. Walaupun dia dikasih rasa apa ya, diingat dengan rasa bersalahnya gini-gini terus. Di sini juga ada Seven of Wands. Dan dia teman-teman ya, banyak mencarinya ini dari info dari teman-teman. Dia banyak teman ini ya. Dia ada teman tapi dimanfaatkan untuk hal yang buruk gitu loh ya. Ya kita apa ya, bisa banyak teman ya, ada banyak fungsinya. Bisa jadi hal positif, bisa jadi hal negatif. Seperti dia banyak teman, dia untuk mencari mangsa. Mungkin orang nggak sadar ya, mungkin dia ngintai, itu siapa sih, kenalin dong gitu ya. Itu yang cantik itu siapa, itu yang ganteng itu siapa sih. Ternyata hanya untuk disakitin aja. Oke. Tapi sayangnya kenapa dia terjadi terus, dia orangnya hoki, ada Wheel of Fortune ya. Nah itu tadi mungkin ya, Tuhan itu mengasihi dia ini yang terbaik, tapi sayangnya dianya salah gitu ya. Maksudnya dikasih Tuhan satu, inilah pilih yang baik-baik, dianya yang nggak puas ya, mau banyak. Nah itu dia teman-teman ya, dikasih apa, pembalasan ya. Tetap juga masih belum berubah ya. Oke, nanti akhirnya dia ini akan capek sendiri, dia akan sakit sendiri, sampai dia sakit sendiri, terjatuh sakit ya. Sampai kalau gini-gini aja dia masih belum berubah ini. Oke teman-teman, jadi kamu jangan merasa kasihan kalau dia bertanya, kamu bertanya udah berubah bang belum ya. Jadi kamu ada kasihan nengok dia sakit apa, jangan ya. Oke, kita tutup bacaan kita sampai di sini ya teman-teman. Salam dari saya Jimmy di sini, jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye.